Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama beribadah pada siang hari ini dengan tulus ikhlas. Insyaallah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, kami selaku khatib berpesan kepada panjenengan semua, kepada jamaah semuanya, dan utamanya kepada saya sendiri, saya pribadi, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan semua perintah Allah. Apapun yang Allah wajibkan kepada kita, perintahkan kepada kita, titahkan kepada kita, marilah kita sebisa-bisa mungkin, semampu kita, semaksimal kita untuk melaksanakannya, baik itu yang besar ataupun yang kecil, baik yang kita sukai ataupun tidak kita sukai. Kalau itu merupakan perintah Allah, marilah kita laksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan selain itu, kita menjauhi semua larangan Allah. Semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi semampu kita, gitu. Sesuai dengan kemampuan, porsi, kekuatan kita masing-masing. Apapun yang merupakan larangan Allah, marilah kita tinggalkan. Maka betul sekali Nabi pernah mengatakan, gitu, yang kurang lebih artinya, bertakwalah kamu semua sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan kamu. Mastata'tum fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak setiap orang harus sama dengan yang lain dalam beribadah, dalam menjalankan perintah Allah ataupun dalam menjauhi larangan-larangannya. Tapi yang jelas bahwa kita semuanya, jamaah semuanya, kita bisa berbuat baik ataupun kita bisa menghindari keburukan, menghindari kejahatan, menjauhi perbuatan mungkar, tidak lain berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau para ulama klasik menafsirkan tidak ada daya kekuatan, gitu. La haula itu tidak ada kekuatan untuk berbuat baik. Nah, wala quwata tidak ada kekuatan untuk menghindari keburukan, menghindari kemaksiatan illa billah, kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga di Quran juga dikatakan fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau panjenengan nindakake kebajikan niku karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hari ini di sini beribadah sampai hari ini itu karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan. Tapi di sini juga fasanuyassiruhu lil usra. Kita juga kadang-kadang naudzubillah dimudahkan, diizinkan untuk berbuat buruk juga. Makanya kita setiap saat harus berlindung kepada Allah, dan segala hal harus kita ucapkan, kita awali dengan basmalah, dengan maksud bahwa memang yang kita lakukan adalah sebuah ibadah, bukan sebuah kemaksiatan. Kalau kemaksiatan pasti tidak mungkin, tidak layak diawali dengan basmalah. Tapi ketika itu kebaikan pasti layak diawali dengan basmalah, gitu.
Sama semuanya yang berbahagia. Ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, hadisnya banyak versinya, tapi saya ambil yang dari Imam Muslim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Ya. Wa man sanna sunnatan sayi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang membuat gitu, sebuah sunnah yang baik, sunnah yang hasanah. Jadi kata-kata sunnah di sini bukan semata-mata mengacu atau merujuk kepada tindakan Nabi gitu, atau perkataan Nabi, perbuatan Nabi, bukan. Tapi manusia pun, kita pun bisa membuat sunnah gitu. Sebuah kebiasaan, sebuah tradisi. Nah, tinggal kita mau sunnah yang baik ataupun sunnah yang buruk begitu. Di sini Nabi mengatakan, siapa yang membuat suatu kebiasaan yang baik, sunnah hasanah, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya. Jadi dia membuat suatu kebiasaan yang baik, ya, yang sesuai dengan Quran sunnah, Quran dan hadis begitu kan, suatu kebiasaan, perbuatan baik, dia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan juga dia mendapatkan pahala sama dengan siapa? Dia juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang meneruskan sunnah tersebut sampai hari kiamat. Jadi kalau panjangan miwiti mengawali sebuah kebaikan, terus ketika kita sudah meninggal, ya, diteruskan oleh orang-orang sebelum, orang-orang sesudah kita, oleh anak cucu kita, oleh masyarakat kita. Nah, kita sampai hari kiamat akan mendapatkan pahalanya juga. Sepanjang kebaikan tadi masih dikerjakan oleh orang-orang setelah kita. Yang kebaikan tadi kita memulainya dulu ketika kita masih hidup. Jadi kita dapat pahalanya. Orang yang meneruskan, kita juga ikut kecepatan pahalanya. Kata Nabi seperti itu. Sampai hari kiamat, sepanjang kebaikan tadi masih dikerjakan, diteruskan begitu. Misalnya kita membuat suatu pondok ataupun pengajian ataupun apapun, itu merupakan kebaikan, gitu. Kita mimiti begitu kan di sini, dimanapun, diteruskan oleh orang-orang setelah kita ikut dapat pahalanya. Nah, sebaliknya sama semuanya. Wa man sanna sunnatan sayi'atan, siapa yang memulai sunnah yang buruk, ya, kebiasaan yang jelek, yang jahat, maksiat begitu kan, fa alaihi bisruha, dia mendapatkan pahalanya. Wa bisru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan juga dia mendapatkan dosanya. Dia memulai sunnah yang buruk, kebiasaan yang buruk, tradisi yang yang jelek begitu kan, yang melanggar sunnah, yang melanggar Quran, melanggar agama, dia dapatkan dosanya. Dan juga wa bisru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan juga dosa orang-orang yang meneruskan kejahatan tadi sampai hari kiamat. Jadi selagi kita mati tapi kita masih punya kita mewariskan sebuah kebiasaan yang jelek, diteruskan oleh orang-orang setelah kita, oleh anak cucu kita, oleh tetangga kita, maka sampai hari kiamat pun kita ikut mendapatkan dosanya. Jadi kalau yang tadi yang di depan saya katakan itu amal jariyah, kita dikubur masih mendapatkan pahalanya dari orang-orang yang kita ajarkan kepada mereka suatu kebiasaan, suatu ilmu begitu kan. Itu kan kategori wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dialap manfaatnya teng tiang sing eci gesang mengatakan. Jadi ilmu kita ketika kita gunakan pada waktu masih hidup, diambil manfaatnya, diteruskan, kita ikut mendapatkan pahalanya. Itu namanya disebut dengan amal jariyah, ya. Yang sampai kita di alam kubur pun, alam barzakh, kita masih mendapatkan cipratan pahalanya. Karena ketika kita mati sama semuanya, semua amalan terputus, ya, kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kita. Nah, yang kedua tadi yang saya katakan sama semuanya adalah dosa jariyah begitu kan. Jadi kita menanam dosa ketika kita masih hidup, ketika kita mati dosa tersebut diteruskan oleh orang-orang sepeninggal kita. Kita sampai alam barzakh nanti selesai sampai hari kiamat masih terus dikirim dosanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu seperti itu. Dan sekarang ini sama semuanya gampang sekali kita membuat amal jariyah, gampang sekali kita membuat dosa jariyah seperti itu. Dengan adanya media sosial, dengan bermacam-macam platformnya, ada YouTube nopo-nopo segala macam. Itu ketika kita katalah memposting sebuah postingan yang itu berbau atau mengandung kebaikan, dilihat, diamalkan,
sepanjang masih ada internet sampai berapa ratus tahun ke depan pun kita masih dapatkan pahalanya. Mulai nggih ngatos-atos nek kula panjenengan posting amarga nek pun posting salah satu kali melih pun ucul nggih pun ucul mboten saged diambil lagi, sudah kemana-mana. Begitupun keburukan, kita memposting sebuah postingan yang mengandung maksiat, nopo porno segala macam, nopo ajakan untuk berbuat maksiat, direkam, dilihat, dibaca oleh para penonton di seluruh dunia, bukan hanya di Jember, di seluruh dunia. Diamalkan, na'udzubillah, maka kita juga akan mendapatkan kecipratan dosanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka seringkali kita dipesankan ya untuk sekarang ini kepada para pendidik, kepada anak kita, jangan gampang berfoto di depan kamera, kita berpose di depan kamera, lalu diposting, jangan gampang seperti itu. Apalagi sampai menampilkan aurat, itu berbahaya sekali. Kulo panjenengan menawi terdidik, terpelajar, bisa mungkin bisa mengatur, memanage hati kita begitu. Tapi di luar sana sama semuanya banyak sekali orang-orang yang hatinya kotor begitu kan, hanya karena melihat wajah walaupun itu tertutup sekalipun dia bisa berfantasi kemana-mana begitu kan. Apalagi sampai ngapunten dengan tampilan yang senonoh, tidak senonoh, yang porno, sangat berbahaya sekali. Dan itu tadi saya katakan, kalau kita tidak hati-hati bisa menjadi dosa jariah yang bukan saja kita mendapatkan ketika nanti di alam barzakh, bahkan nanti di hari kiamat pun kita akan dimintai pertanggung jawabannya. Jadi poin pentingnya kalau mengajak, terutama di era media sosial seperti sekarang, jamaah semuanya, marilah kita lebih bijak dalam bermedia sosial, karena saya yakin setiap orang pasti punya Android, punya internet, punya laptop yang kita dengan media tadi bisa menggunakan apakah untuk kebaikan ataukah untuk keburukan. Nah, dengan bijak tadi, semoga apa yang kulo panjenengan posting, napa ucapkan, sampaikan dimanapun, terutama di media sekarang berkembang, hanya dan hanya berisi tentang kebaikan-kebaikan, sehingga nanti akan menanamkan, mewariskan nilai kebaikan bukan hanya kepada kita sendiri, tapi juga kepada anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ni'man hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain al-mujahidin at-tahirin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ibadallah, usikum wa iyya bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat, khususan abana wa ummahatina wa azwajana wa awladina dzurriyyatina qurrabatina wa ahli qawmina, khususan ahli kubur fi Sumberja wa fi Karamajah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa wasi' madkhalahum waghfir nuzulahum wa badilhum daran khairan min darihim wa zadan khairan azwajihim. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah,
Innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.